Bisa boleh dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sekarang kita absen dulu ya. Sinta, Kamelia, hadir Bu Sri Mamitasari, Marifah, hadir, Jumita, hadir Bu Cindy, hadir, Putih Miranti, hadir, Hairunisa, hadir Bu Nurul, hadir Bu Rosmawati, Iya, izin Bu. Jienso, Nur Azila, Izin nggak Bu tak masuk. Erhes, Hadir. bisa Citra, hadir Bu. Itu Bu Citra Bu Sian yang kecelakaan. Oh, siap. Kita doakan semoga Kak Citra cepat sembuh ya. Amin. Nah, jadi sebelum belajar mau nggak kita nyanyi dulu? Nyanyi ya, Bu. Boleh. Nah, kayaknya Kak Cindy tahu nggak lagu ini? Yang ini nih Kak, yang tangan tanganku gapai bintang. Nah, kalau Kakak tahu, coba maju Kak. Tahu nggak tadi? Coba kecil. Nah ya, itu kan ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga biji. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Lagi Bu, yang kuning panjang. Nah, jadi kan udah tadi udah nyanyi, kasih udah semangat kan. Nah, masih ingat nggak minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Nanti. Huruf G. Huruf G. Nah, G itu ada berapa Kak? Ada 2. Ada 2. Coba sebutkan Kak Cid. G besar dengan G kecil. Iya, betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang huruf G. Tentang bab 8 materi lingkungan jadi rusak dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab lingkungan rusak akibat aktivitas manusia dengan tepat. Nah, yang selanjutnya peserta didik dapat mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kegiatan manusia dengan benar. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang sering beli SCK? Sinta, Bu. SCK. Iya. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya SCK itu pakai plastik. Nah, plastik itu termasuk sampah organik atau anorganik? Nah, jadi kalau sampah anorganik itu susah atau tidak untuk dapat terurai? Susah. Nah, jadi kan bahaya kan plastik. Nah,
yang membuat bumi ini menjadi panas. Nah, maka dari itu kan biasanya kita kalau belanja di supermarket atau minimarket itu kan udah disuruh bawa kantong belanja sendiri. Nah, itu tujuannya untuk agar meminimalisir penggunaan plastik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Nah, ada yang tahu apa itu kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan, Bu. Lingkungan yang rusak, kurang tepat. Apa, Bu? Kerusakan lingkungan. Lingkungannya kotor, Bu. Lingkungannya tidak baik-baik saja. Ya, betul. Nah, jadi kerusakan lingkungan adalah kondisi di mana keadaan alam itu sudah rusak seperti ulah manusia dan juga bisa disebabkan oleh alam. Nah, contohnya misalnya kayak menebang pohon sembarangan tanpa reboisasi itu perbuatan manusia kan bukan? Iya. Ya, terus kalau misalnya membuang sampah sembarangan? Rani. Rani itu siapa? Itu Bu, dan itu Oh, yang membuang sampah terus ya Kak Rani ya? Iya, Bu. Nah, terus kan sering menebang pohon tanpa reboisasi, terus membuang juga sampah sembarangan. Nah, tentunya kalau kita sering buang sampah sembarangan, ini bisa menyebabkan udara itu menjadi tercemar, terus mudah terjadi banjir, terus juga lingkungan itu menjadi kotor. Nah, bahkan kalau misalnya kita melakukan penggundulan hutan tanpa melakukan reboisasi atau penanaman kembali, itu dapat hewan itu dapat kehilangan tempat tinggalnya. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada tentang langkah-langkah pengelolaan sampah. Nah, jadi langkah-langkah pengelolaan sampah itu kan ada dua jenis sampah. Ada apa saja? organik dan anorganik. Iya, betul. Kalau misalnya sampah organik itu sampah apa? Sampah yang mudah terurai. Contohnya Kak Nisa? Contohnya kulit pisang, Terus? sayur busuk, Kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan untuk buat apa? dan serangkaian kompos Bu. Kompos. Iya. Nah, selanjutnya itu ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini sampah yang bukan tidak bisa terurai, tapi sulit untuk terurai. Contohnya itu misalnya plastik. Nah, plastik itu memerlukan waktu sekitar 100 sampai 500 tahun untuk dapat terurai. Maka dari itu diberlakukanlah kegiatan untuk membawa kantong sendiri pada saat berbelanja di minimarket atau supermarket. Nah, jadi manfaat sampah organik itu tidak saja membuat kompos, tapi juga bisa Memanfaatkan sampah. iya, betul. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara daur ulang sampah? Nah, cara daur ulang sampah itu ada 3. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tak tahu? Tidak tahu. Nah, jadi caranya itu yang pertama ada reuse, ada reuse, ada recycle. Nah, reuse itu artinya mengurangi. Nah, sedangkan kalau misalnya reuse itu artinya menggunakan ulang, dan adapun kegiatan recycle itu artinya mendaur ulang. Nah, jadi kalau contoh kegiatan yang mengurangi itu seperti contohnya apa? Belanja bawa kantong soang Bu. Iya, betul. Kalau misalnya kegiatan reuse menggunakan ulang, Biasa botol plastik isi air untuk bekas Bu. tapi kalau misalnya untuk pakai botol kayak gitu tuh usahakan pakai yang dilihat di bawahnya itu lihat nomor 7 atau nomor 5, jangan nomor 1, karena nomor 1 itu artinya tidak dapat digunakan kembali. Oh ya Bu. Nah, Nomor 2 Bu, kalau ada nomor. tak tahu aku. Tapi apa? Nah, yang terakhir itu ada namanya recycle atau daur ulang. Nah, artinya recycle ini memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Nah, proses daur ulang ini dapat dilakukan seperti membuat sampah organik, atau kalau misalnya membuat pupuk kompos dari sampah organik, atau misalnya kalau misalnya sampah
kita ini buang sampah ke laut misalnya. Nah, di dalam sampah plastik ini ada yang namanya partikel mikroplastik. Nah, jadi partikel mikroplastik inilah yang sulit terurai. Nah, jadi tentunya partikel mikroplastik ini dimakan ikan. Nah, ikan itu dimakan lagi sama kita. Jadi kita ini bukan lagi makan, tidak banyak proteinnya. Jadi kita tuh makan yang namanya mikroplastik. Kami tak suka makan ikan, Bu. Kenapa pula? Aneh. Terus jadi Kak. Nah, jadi udah paham belum semua tadi dari penjelasan tuh? Udah. Nah, sekarang nih aku mau bagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, kelompok 1 dari Kak Rani sampai ke Kak Sri. Kelompok 2 dari Kak Kamelia sampai ke Kak Nurul. Ya, Bu. Ini, Bu. Nah, cara ngisinya tuh gampang. Kalian tinggal kayak hubung-hubungkan ya. Misalkan ada reduce tadi kan, reuse, recycle. Kalian tinggal kayak contoh kegiatan reduce tuh kayak gimana, contoh kegiatan reuse tuh kayak gimana. Nah, terus kayak contoh kegiatan recycle tuh kayak mana. Nah, gampang kan? Gampang, Bu. Reduce itu kan kegiatannya kan mengurangi. Kalau misalnya reuse itu mendaur ulang, sedangkan recycle itu menggunakan ulang. Reduce itu mengurangi. Kalau reuse itu menggunakan ulang. Kalau misalnya recycle itu mendaur ulang. Juga apa? Sudah selesai belum, Kak? Nah, udah selesai belum? Udah. Udah. Nah, coba maju Kak Sophie. Ya, Bu. Perwakilan dari kelompok sebelah kanan. Jadi sampah berupa plastik tergolong Ini kenapa dimasukkan ke reduce, Kak Sophie? karena berupa sampah-sampah yang berupa kantong plastik. Terus Kalau yang ini kenapa masuk ke recycle? karena menggunakan ulang. Terus yang ini Bu karena menggunakan bahan-bahan bekas. Kurang tepat. Coba yang sebelah sini Kak Nisa. Pasti benar. Di sini terdapat gambar dilarang menggunakan kantong plastik, tetapi gunakan kantong yang dapat digunakan terus, termasuk ke dalam reduce atau pupuk pengurangan. Terus gambar yang kedua sampai yang keempat nih tentang dia menggunakan kembali, yaitu maksudnya di recycle. Salah Bu, bukan menggunakan kembali tapi daur ulang. Kalau yang gambar ketiga ini gambar kaleng dijadikan tempat pensil, itu maksudnya di reuse atau penggunaan kembali. Ya, betul sekali. Kasih plus buat Kak Nisa. Nah, jadi udah kita belajarkan tentang contoh-contoh kerusakan lingkungan. Tadi contoh-contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan itu
Contohnya misalnya membuang sampah. Ya, betul. Terus menebang pohon. Ya, habis itu membakar hutan. Ya, membakar hutan secara legal. Nah, habis itu contoh-contoh cara mendaur ulang sampah itu ada 3. Ada apa aja tadi? Ya, betul. Nah, jadi kayak ini kalian ini udah paham semua lah ya? Ya, bagus. Nah, jadi jangan lupa dipelajari lagi materi hari ini buat UTS minggu depan. Ya, bagus. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh Kak Sofi ditutup pimpin baca doa. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.